Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Saleh dan Soleha. How are you today? I hope all of you will be fine and be healthy. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris menggunakan buku workbook di unit 7. Sebelum kita mulai, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Jika sudah siap, boleh disiapkan buku workbooknya di halaman 80, Unit 7, Awesome Animals. Nah, teman-teman, kita buka halaman 80 Unit 7 About Awesome Animals. Di minggu sebelumnya, melalui Zoom meeting, Miss sudah menjelaskan tentang Awesome Animals. Nah, sekarang di buku workbook saatnya kita mengisi beberapa latihan ya. Oke, di dalam kotak terdapat beberapa vocabulary tentang nama-nama binatang. Lalu dan terdapat juga beberapa gambar di situ, gambar beberapa binatang. Nah, di bawahnya tugas kita menuliskan nama binatang sesuai dengan gambarnya. Yang pertama kita mulai dari yang paling atas, parrot. Lalu di bawahnya ada giraffe. Lalu di bawahnya ada lion. Ke samping kiri, an elephant. Dan terakhir, monkey. Silahkan teman-teman tulis ya. Kita lanjut ke halaman Active 1, halaman 81. Kita mulai dari atas ya. Zebra, panda, tiger, penguin, kangaroo, crocodile, hippo, camel. Silakan teman-teman tulis. Selanjutnya, jika sudah, kita lanjut ke halaman Active 2, halaman 82. Listen to the song, write use word from the box, draw line. Nah, teman-teman, di situ teman-teman akan mengisi sentence ya, melengkapi sentence dengan kalimat yang ada di dalam kotak, menyesuaikan dengan lagu yang sudah Miss putar pada saat Zoom meeting. Atau jika teman-teman ingin melihat lirik lagunya itu ada di buku student book ya. Baik, kita isi sama-sama ya. Oke, the first one. A parrot is a bird that fly. It cannot swim, but it can fly. Next, a monkey swims from tree to tree. Tree to tree. A penguin is a bird that swims. It cannot fly, but it can swim. A kangaroo can hop and jump. It cannot climb, but it can jump. Nah, silakan teman-teman tulis ya seperti yang ada di video Miss. Lanjut di poin 4, try a new verse for the song. Nah, kita membuat kalimat ya. Contohnya seperti lagu yang tadi sudah kita isi. Tapi di sini menggunakan kata yang berada di dalam kotak yang berada di samping kanan. Kita pilih salah satunya ya. Ini misalnya contoh saja, tapi jika teman-teman ingin mengikuti seperti Miss Devi pun tidak apa-apa. Oke, a lion is an animal that run. It cannot swim, but it can running. A camel is an animal that walk.
Kita lanjutkan ke halaman 83. Nah, di situ kita perhatikan bagian di atas ada grammar. Nah, penggunaan kata can sebagai kalimat tanya. Ya, yang artinya dapatkah? Contohnya di sini, can a tiger climb a tree? Apakah harimau itu bisa memanjat pohon? Jika bisa, maka jawabannya yes, it can. Jika tidak bisa, maka no, it cannot. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk penggunaan kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Di poin 5, kita akan membuat kalimat positif dan kalimat negatif. Kalimat positif menggunakan kata can, kalau negatifnya menggunakan kata cannot atau biasa kita tulis dan singkat dengan penulisan C-A-N tanda kutip T, can atau cannot ya. Nah, sekarang lihat contoh yang sudah Miss berikan ya. Number 1, a hippo cannot climb. Number 2, a parrot can fly. Number 3, a panda cannot fly. Number 4, a monkey can climb. Number 5, a crocodile cannot climb. Seperti itu ya. Kalimat negatifnya hippo cannot climb. Hippo tidak dapat memanjat. Burung bisa terbang. Panda tidak dapat terbang. Monyet dapat memanjat. Buaya tidak dapat memanjat pohon. Nah, kemudian latihan 6. Listen and check what can Sophia and Marcus do. Sophia ini adalah seorang anak perempuan dan Marcus adalah seorang anak laki-laki. Apa saja yang bisa mereka berdua lakukan? Di sini Miss sudah bantu untuk menceklisnya ya. Sophia can jump, walk, and run. Marcus can jump, walk, run, and climb. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut ke halaman 84, poin 7. What about Sonia and her family? Nah, apa yang dilakukan Sonia dan keluarganya? They can or cannot do. Apa yang biasa mereka dapat lakukan dan tidak dapat lakukan sesuai dengan gambar. Di situ ada gambar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke. Nomor 1 ya. Di situ sudah ada contohnya. Sonia can play baseball. Sonia bisa bermain bola basket, but she can cook. Dia tidak dapat memasak. Kenapa tidak dapat memasak? Kita bisa lihat ekspresinya dari gambarnya. And then nomor 2, kita lihat gambar nomor 2 dan kalimatnya di nomor 2. Her brother can climb a tree. Anak laki-laki itu dapat memanjat pohon, but he cannot play soccer, tapi tidak dapat bermain sepak bola. Kita lihat dari ekspresinya ya, itu seperti akan terjatuh. Nomor 3, her baby sister can walk, but she can do a puzzle. Tapi dia tidak dapat menyusun sebuah puzzle, tetapi bisa berjalan. Kita lanjut ke poin 8. What about you? Write 2 things you can and you can do. Apa aja sih yang bisa kamu lakukan dan tidak bisa kamu lakukan? Jadi dia menceritakan tentang dirimu. Nah, di sini Miss akan menceritakan tentang Miss. Nah, kalian boleh mengikuti Miss Devi jika memiliki kesamaan atau boleh menulis hal yang lain yang dapat kamu lakukan dan tidak dapat kamu lakukan.
For example, number 1, I can swim. Saya dapat berenang. But I cannot climb a tree. Tetapi saya tidak dapat memanjat pohon. Number 2, I can read. Saya bisa membaca. But I can sing a song. Tapi tidak bisa menyanyikan sebuah lagu. Oke, next kita lanjut ke halaman 85 ya. Halaman 85.9. What can you say? Circle all the correct letter. Nah, kita lingkari bagian yang benar yang sesuai dengan ciri pada soal. Nomor 1, kita kerjakan sama-sama ya. Long. Long itu artinya panjang. Apa saja yang panjang? Trunk. Trunk itu apa? Belalai ya. Belalai panjang, berarti kita lingkari. Hair. Rambut. Rambut juga panjang, kita lingkari. Kemudian neck. Neck juga ada yang panjang ya, seperti giraffe mempunyai neck yang panjang, berarti neck juga kita lingkari. Yang D, apple. Apple, apakah ada apple yang panjang? It's no, berarti D-nya, bagian D-nya tidak perlu dilingkari. Yang kita lingkari A, B, C. Number 2, sharp. Sharp artinya tajam. Apa saja yang tajam? Di situ pilihannya ada jacket, claw, teeth, and pencil. Nah, apakah ada jacket yang tajam? Jaket yang tajam tentu tidak ya. Berarti yang kita lingkari adalah yang B, claw, cakar. Yang C, teeth, gigi, karena ada yang gigi tajam ya. Kemudian pencil juga tajam, berarti B, C, D untuk nomor 2. Nomor 3, short, artinya pendek. Apa saja yang pendek? A, tail. B, ball. C, claw. D, leg. Yang mana saja? Yaitu yang A dan D, yaitu tail dan leg. Tail itu apa? Buntut ya, atau bagian belakang atau ekor ya. Itu ada beberapa ekor binatang yang pendek. Kemudian kaki juga ya ada yang pendek seperti kaki penguin ya. Jadi E dan D ya. Untuk nomor 4, colorful. Apa saja yang colorful? Artinya berwarna-warni. Ada dress, crayon, feather, and kite. Baju, crayon, feather itu bulu-bulu ya. Kite itu layang-layang. Nah, semuanya ini bisa berwarna-warni ya. Ada baju bisa berwarna-warni, crayon juga bisa berwarna-warni, bulu juga ada yang berwarna-warni, layang-layang juga ada yang berwarna-warni. Jadi kita lingkari semua untuk nomor 4. Nomor 5, big, besar. Apa saja yang besar? Ada teeth, armchair, glue, and ears. Yang kita lingkari adalah A, B, dan D. Teeth, armchair, and ears. Ya, jadi A, B, and D. Oke, kita lanjut poin 10. Look at the animals. Look at the animals. Nah, kita akan membuat kalimat sesuai dengan ciri hewan yang dimiliki yang terdapat pada setiap angka atau nomornya. Nomor 1, contoh kalimatnya yaitu a penguin has small eyes. Has small eyes. Ya, penguin memiliki mata yang kecil. Number 2, a lion has a big teeth. Number 3, a crocodile has sharp claws. Number 4, a elephant has a big ears. And the last one, a hippo has short legs. Finish. Kita lanjut ke halaman 86. Nah, di sini ada penggunaan does dan do ya. Contohnya, does a panda have a short tail?
Jika jawabannya iya, maka kita jawabnya yes, it does. Tetapi kalau jawabannya tidak, no, it doesn't. Ya. Does untuk penggunaan yang subjeknya bentuknya tunggal. Kalau do untuk subjeknya bentuknya jamak atau lebih dari satu. Yuk, kita masuk ke poin 11. Read and write. Work with a partner. Ask and answer. Number 1. Does a crocodile have a sharp teeth? Yes, it does. Number 2. Does a monkey have a long tail? Yes, it does. Number 3. Does an elephant have a small body? No, it doesn't. Number 4. Do penguins have short legs? Yes, they do. And the last one, number 5. Do giraffes have a short neck? No, they don't. Oke, kita lanjut ke halaman 88, halaman 88, poin 16, listen and read. Miss akan bacakan. I wanna read and you must be listen the paragraph. Dan teman-teman silahkan mendengarkan sambil diamati di bukunya ya. Camels are cool. Camels are awesome animals. They are big and strong and live to be 40 to 50 years old. They live in very, very hot and dry places. Bactrian camels live in rocky desert in Asia. Arabian camels live in sandy desert in North Africa. Bactrian camels have 2 humps, but Arabian camels have just 1 hump. All camels can go without food and water for a long time. Their hump help them do this. When it's windy, camels can protect their eyes. They have 3 eyelids on each eye and 2 sets of long eyelashes. And when sand and dirt are blowing everywhere, they can close up their nose too. Nah, di sini menceritakan tentang 2 jenis unta. Ada unta Arab dan ada Bactrian camel. Nah, sekarang match the sentence di poin 17. Boleh tarik garis atau boleh ditulis saja hurufnya ya di samping kalimatnya. Contohnya nomor 1, camel live in every hot and dry places. Number 2, camels can have 1 or 2 humps. Camels can protect their eyes from wind and sand. Okay, if you finish, next to 89. Poin 18, halaman 89.18. Nah, di sini ada sebuah kesimpulan ya. Ciri-ciri yang dimiliki oleh Bactrian camels and Arabian camel dan kesamaan yang dimiliki antara kedua unta tersebut. Ini dapat membantu kita untuk menjawab soal di poin 19. Yuk, kita masuk ke poin 19, read and write. For number 1, do camel live in cold place? No, they don't. Number 2, how many humps do Bactrian camels have? 2 humps. Where do Arabian camels live? In sandy desert. Number 4, can camels close up their nose when it's windy? Yes, they can. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembelajaran di unit 7. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya dan Miss harap teman-teman bisa isi ya sesuai videonya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Nice to see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.